Saudara, saya baru saja tiba di Pasar Palmerah Jakarta. Saya akan masuk ke dalam untuk menanyakan sejumlah hal kepada para pedagang. Pertama adalah terkait dengan harga kebutuhan pokok saat ini. Dan juga terkait dengan apakah para pedagang mengetahui kenaikan PPN 12% per 1 Januari 2025. Assalamualaikum. Bu, izin tanya-tanya sedikit boleh Bu ya? Ipo dari Kompas TV. Bu, untuk harga daging ayam sendiri saat ini harga stabil, naik apa turun Bu? Naik. Dari berapa Bu sebelumnya? Dari 40 sekarang 42 43. Naik 2.000 3.000 per kilo ya Bu ya? Iya, per kilo. Itu kenapa kalau kenaikan kayak gitu penyebabnya? Mungkin dari Natal tahun baru itu. Ibu sendiri tahu nggak Bu ada rencana kenaikan PPN 12%? Enggak tahu. Belum tahu. Nah, kalau itu kan pajak Bu ya. Kalau biasanya kalau pajak itu naik, itu mempengaruhi harga dagangan juga nggak sih biasanya? Biasanya juga. Biasanya naik ya? Biasanya juga naik sih. Ini kan suasana libur Natal dan Tahun Baru. Ibu sendiri melihatnya apakah harga ini cenderung murah kah atau mahal atau gimana Bu? Cenderung naik harga. Naik harga? Iya, karena biasa santan gini biasanya 9.000, 12. Ini udah 3.000 ini. Oh, ini baru satu barang ya Bu ya? Barang. Kalau Oke. udah 10 kartu belanja apa ya, pasti banyak deh mengeluarin duit lebih. Bu, nah ini kan yang menarik juga pemerintah kan baru mengumumkan bahwa per 1 Januari 2025 itu kan ada kenaikan PPN 12% Bu. Ibu udah tahu? Sudah. Sudah tahu. Dan itu kan diprediksi akan juga menaikkan sejumlah harga kebutuhan pokok. Pandangan Ibu gimana? Pasti. Ya kalau saya sih sebagai ibu rumah tangga maunya sih nggak naik pajaknya itu. Terus lebih lagi harga harus diturunin gitu. Karena kantong kita lain sama kantong yang lain-lain tuh lain. Mungkin kalau orang kaya nggak masalah gitu ya. Tapi kalau orang yang kayak kita ini hari-hari harus belanja, nyari uangnya susah gitu Mas. Berarti harapannya kalau bisa ya ditunda dulu Bu ya. Ditunda, Walaupun boleh. mungkin kan nanti ada insentif juga Bu, ada bantuan beras, ada diskon listrik dan lain sebagainya. Oh gitu. Walaupun cuma 2 bulan sih. Tapi kan kita nggak hidup kita nggak bukan 2 bulan aja. Oke. Akan selanjutnya seterusnya. Bu, saya izin tanya-tanya harga sayur sekarang ini cenderung turun, stabil atau naik? Semua pada naik, Mas. Paling tinggi? Otomatis pertama-tama itu cabai udah mulai naik, bawang-bawang udah mulai naik, pokoknya semua pada naik dah. Semua naik. Semua naik. Cabai itu misalnya contohnya naiknya berapa Bu? Naiknya ini dari 40 sekarang udah 60.000 lagi. Dari 40.000 jadi 60.000. 60.000 lagi. Naik 20.000. Iya, naiknya tapi nggak sekaligus 20 enggak. Ya. Semalam Bertahap naik ya. berapa ribu, sekarang dari 60.000. Kalau bawang merah Bu, bawang putih? Bawang putih sama 60.000, bawang merah sama 60.000. Sebelumnya? Sebelumnya 40 45. Sebelumnya. Kenaikannya lumayan semua Bu ya. Lumayan. Saya kalau naik itu kenapa Bu? Ya, stoknya kosong. Ditambah juga mau libur ya Bu ya, Iya, Nataru ya. betul, iya. Ibu, saya mau tanya, Ibu udah tahu soal rencana kenaikan PPN 12% belum? Belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Itu tuh jadi nanti per 1 Januari 2025 Ya. ada salah satu pajak itu yang akan naik. Oh. Nah, biasanya kalau pajak naik itu harga-harga ini naik juga nggak? Iya, naik. Otomatis itu. Kira-kira Ibu sebagai pedagang merasa terbebani dengan hal tersebut atau mungkin Ibu ada harapan khusus yang ingin disampaikan? Ya, dengan harapan saya sampaikan tuh semoga ya nggak usah naik lah gitu. Nah, kalau naik-naik terus kan akhirnya pembeli berkurang, Mas. Iya. Baik, siap. Naik semua. Naik, bisa dikasih contoh nggak misalnya telur atau bumbu? Telur sekarang per kilo 32. 32 sebelumnya? Sebelumnya paling 27, 26. 27, 26. Oh, lumayan ya. Paling tinggi apa Bang? Minyak. Minyak Antara berapa? minyak sama telur. Minyak berapa? Kalau yang itu seliter udah 20. Seliter 20. Sebelumnya? Sebelumnya paling 16. Itu kira-kira penyebabnya apa Bang naik harga kayak gitu? Kurang tahu sih dari pemerintahnya apa dari apa kurang tahu. Kurang tahu. Bang, ini kan ada yang menarik juga.
ini tuh kita belum naik PPN 12% di akhir tahun, tapi per 1 Januari PPN itu naik 12%. Abang udah tahu? Dengar-dengar udah tahu. Sudah tahu. Biasanya kalau kayak gitu mempengaruhi harga barang juga nggak sih? Kemungkinan. Kemungkinan naik juga Iya, karena PPN itu. juga, Kemungkinan naik semua pokoknya, antara telur, minyak, beras itu kemudian udah pokok naik gitu. Kalau minyak kita, Kita kemarin kita per dusnya udah nyampe 200, tapi hari ini barang kosong dari sananya. barang kosong. Nah, Tapi kalau minyak kita tuh stoknya emang biasanya kosong, susah atau? biasanya gampang sebelumnya. Oh, biasanya gampang. Nah, kemarin juga datang cuma 25 dus doang. 25 Biasanya dus. kan ada 100, 150. Saudara saya baru saya tiba di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Saya akan berbincang dengan salah satu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang membuka usaha laundry kiloan. Dan saya juga akan menanyakan apa pendapatnya terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN 12% per 1 Januari 2025. Ikuti saya, saudara. Belum, Mbak. Saya sudah bersama dengan Mbak Anissa, pengusaha laundry kiloan. Mbak Anissa, saya izin ganggu waktunya nih, Mbak. Lagi sibuk, Mbak? Iya Kak, lumayan Kak. Oke, lagi banyak orderan, alhamdulillah ya. Nggak terlalu banyak. Oh, nggak terlalu? Biasa. Mbak sendiri sudah buka usaha laundry ini dari tahun berapa, Mbak? Laundry ini berdiri dari 2018 Kak. Oh, udah lumayan lama ya? Lumayan Kak. Oke, kalau untuk tahun ini gitu, Mbak, omsetnya berapa setahun? Setahun. Atau per bulan Per bulan ya Kak. Sebelum pandemi, sampai pandemi sih bisa dibilang mencapai 9.000 Kak. 9 juta. 9 juta per Iya. bulan. Kalau sekarang kurang menentu Kak. Ya mungkin rata-rata bisa sampai cuma 4 juta. Untuk usaha laundry ini, kira-kira biaya produksinya apa saja dan berapa, Mbak? Biaya produksinya dari sabun ya Kak. Betul. Sabun, parfum, plastik, lakban, gas. Kita pukul rata dari harga 1 kilo baju sampai rapi ya Kak. Iya. Bisa 4.000 Kak. 4 juta. Itu buat plastik, Iya. sabun. Ya untuk sebulannya ya Kak. Oke. Oh, berarti tipis banget Tipis sama banget, Kak. pemasukan Iya. ya? Iya, Tadi kan lumayan pemasukannya kurang lebih 4 Gaji juta. karyawan. Ya, Oh, belum gaji karyawan? Iya betul Kak. Ya mungkin dari bumper untuk untungnya memang tipis sekali Kak. Bisa per kilo itu kita cuma dapat untung mungkin 1.000 Kak. Oke, Mbak, ini kan kita tahu bahwa pemerintah terakhir menyebutkan akan memberlakukan kebijakan menaikkan PPN 12% tahun depan per Iya, 1 betul, Januari 2025. Mbak udah tahu itu? Sudah Kak. Tanggapan Mbak sebagai pelaku UMKM bagaimana? Merasa lumayan berat ya Kak. Karena memang kan pendapatannya nggak seimbang Kak dengan pengeluaran. Ditambah lagi kalau PPN naik ya cuma bisa banyak-banyak berdoa aja sih Kak. Biar terus bertahan itu aja. Kalau memang kebijakannya seperti itu mau nggak mau kita ikuti Kak. Tapi kalau nggak nutup semua biaya ya kemungkinan besar ya kita tutup. Kalau tadi kan Mbak bilang kalau untuk menaikkan harga laundry kiloan untuk tahun ini kan kecil Berat. kemungkinan. Iya. Kalau tahun depan kira-kira gimana? Kalau memang biaya operasionalnya terus naik ya dengan berat hati mau nggak mau Kak harus dinaikkan. Walaupun resikonya ya kita kehilangan customer udah pasti. Balik lagi ya, serba sulit Iya. kondisinya ya. Sampai tadi juga Mbak sudah mempertimbangkan untuk gulung tikar ya? Iya memang Kak. Oke. Kalau untuk listrik sendiri berapa ini Mbak? Listriknya 1.100 watt. 1.100 ya? Iya, untuk per bulan biaya listrik 200.000 Kak. Untuk listrik per bulan 200.000. Iya Kak. Kan ada kebijakan juga Mbak dari pemerintah kalau Iya. kebijakan PPN 12% ini nantinya akan diberi insentif juga untuk pelaku UMKM, misalnya diskon listrik selama 2 bulan, kemudian juga nanti Mbak itu dibebaskan dari PPH ataupun pajak penghasilan. Kira-kira ini cukup membantu nggak untuk kondisi nyatanya di lapangan? Lebih Apalagi baik, cuma 2 bulan. Iya, lebih baik dipikirkan kembali untuk kebijakan kenaikan pajaknya sih Kak. Daripada Lebih realistis itu sih Oke. Kak. Baik Mbak Anissa, mudah-mudahan semua usahanya sukses, pekerjaannya sukses, makasih, sehat Kak. selalu. Semoga kehidupan Mbak juga semakin baik ke depannya Mbak ya. Makasih ya Kak. Terima kasih Mbak Anissa. Iya Kak. Permisi.
Halo. Mbak Salmi ya? Iya, Siap. betul, Di Salmi. Kompas TV, Mbak. Oh iya, Mbak halo ini Mas. udah lama tinggal di sini? Ini kosan, Mbak ya? Iya, kosan. Oke, udah lama tinggal di sini. Udah lumayan, udah 2 tahun. Mbak Salmi sendiri asli Asli Medan. Medan, merantau Iya. ke Jakarta. Jakarta. Sejak tahun Sejak tahun 2016 dulu awal kuliah. 2016 awal, udah lama juga ya, Mbak? Iya, ya? lumayan. Sekarang udah bekerja di mana, Mbak? Kerja di Kemang sekarang. Oh, di Kemang. Oke. Saya pengen tahu dulu, kalau range penghasilannya itu berapa, Mbak? Atas UMR dikit lah. Atas UMR dikit. Iya. Sebelum kita bahas lebih jauh, itu pendapatan di atas UMR sedikit itu cukup untuk memenuhi kebutuhan satu bulan? Kebetulan jam kerjanya itu kayak aku libur, ada libur ya. Jadi libur itu biasanya aku ambil untuk freelance. Oh, freelance, ada Iya, pemasukan sampingan ada juga pemasukan ya? sampingan. Kayaknya kalau misalnya mengandalkan gaji bulanan kurang ya. Berat ya. Mbak, tapi kan pemerintah belakangan udah memberitahu gitu, kalau tahun depan 1 Januari 2025 itu ada kenaikan PPN 12%. Tanggapan Mbak gimana, Mbak? Agak berat sih, soalnya kan kebutuhan bulanan aja sekarang untuk menghitung penghasilan yang UMR kita juga nggak gede-gede banget ya, itu juga kayaknya berat banget sih kalau misalnya harus naik lagi. Belum lagi gitu. kalau misalnya nanti mempengaruhi kenaikan harga-harga kebutuhan ya, Mbak? Ya? Iya. Mbak Salmi lagi sibuk apa gimana, Mbak? Enggak sih, ini kebetulan mau belanja. Oh, saya boleh ikut ya, Mbak ya? Oh, boleh, boleh. Siap. Supaya kita tahu juga harga-harga nih di compare-nya naik nggak nanti. Kita ke sana ya, Mbak ya? Oke, boleh, boleh. Satu kampus. Enggak, dia nggak. Iya, lumayan. Kita baru beres belanja, Mbak ya. Coba nanti kita bongkar satu-satu. Itu lengkap. di struk berapa, Mbak, ini totalnya segini? Untuk total belanjanya itu tadi semuanya habis 521.900. Ini ada tulisan PPN, DPP sama dengan Rp418.829. Nah, ini yang dipotong jadi PPN 11% ya, Iya, sebelum betul. naik tahun depan. 11% dari 418.000 itu 46.000. Oke. Berarti dari harga pembelian kena pajak 11%, 46.000 ya. Jadi harga pembelian ditambah ini, dan di sini juga ada tulisan PPN dibebaskan 66.000. Ya, betul ya. Jadi 46.000 tambah 66.000 tambah 418.829, dari total pembelian itu 521.900 ya, Mbak. Lumayan juga ya. Karena kalau ini pajaknya yang 11% aja 46.000. Iya, PPN-nya kan ini udah 46.000 kan. Nah, ini yang 66.000 ini sebagai, saya nggak ngerti ya kalau perpajakan itu gimana, itu kira-kira dari mana itu ya? Coba kita simulasikan kalau misalnya ini masih pajak keseluruhan ya, belum pajak per item. Coba kita, kalau 12%, 12 per 100 kali 418.829 rupiah. Jadi 50.259. Oke. Kalau diselisihkan berarti dengan belanja 418.000 itu selisihnya kalau pajaknya jadi 12% itu ada 4.000 ya, kenaikan pajak 4.000 rupiah. Belum per item ya. Coba kita lihat per itemnya, Mbak ya. Sabun misalnya, sabun cuci ya. Coba. Oke, itu 19.300. Coba kita hitung ya, tambah 1%, 300, ya kecil juga, Rp193 ya. Coba kita kasih sampel satu lagi. Sabun mandi mungkin ya? Sabun mandi, ini 28.700. 28.700, harusnya sekitar Rp200 juga ya. Dihitung per item memang kecil banget iya. ya. Kecil Nggak banget. berasa ya Betul. kalau satu-satu. Betul, tapi kan yang menarik selain per item tadi, ya itu tadi ya, ada PPN Si DPP barang 66. keseluruhan itu ya. Dan ada juga yang 66.000. Lumayan juga ya pajaknya, ternyata kalau kita hitung-hitung tuh sampai 100.000. Iya, setelah dilihat-lihat ternyata lumayan. Iya. Ini juga menarik karena ya itu tadi, karena tahun depan PPN-nya jadi 12%. Dari Mbak sendiri gimana? Memberatkankah atau terima-terima aja atau gimana? Lumayan berat sih, walaupun ya katanya tahun depan juga akan ada kenaikan ini ya, UMP katanya. Tapi kayak sama aja nggak sih kalau UMP naik tapi PPN juga naik gitu. Iya. Kalau dibandingin dari pendapatan nih Mbak, budget atau biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan
sebulan itu berapa persen kira-kira? Kurang lebih sih 5 jutaan untuk 5 kebutuhan. juta itu untuk kebutuhan 1 bulan ya? Kebutuhan 1 bulan. Belum buat hiburan? Belum, buat Hiburannya kopi, biasanya, gitu-gitu kopi. belum. Kayak Belum kita ya? kalau nongkrong-nongkrong sama teman pulang kerja, gitu-gitu belum. Oke, biasanya ngopi seminggu atau sebulan tuh berapa kali? Hampir setiap hari malah? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari ya? Hampir setiap hari. Oke, karena kopi kan juga, sekali lagi kita belum tahu karena dari pemerintah pun belum menetapkan barang-barang mana aja yang pasti naik, tetapi asumsinya kan kemungkinan besar naik juga ya harga Iya, betul. kopi. Itu Mbak gimana nanti mensiasatinya? Udah mau coba mulai buat kopi di rumah sih kayak untuk mengurangi, kayak kalau ngopi setiap hari kan ya mungkin seminggu jadinya kayak cuman 2-3 kali keluar gitu. Kalau Oke. untuk kayak kopi cuman ke kantor paling sedia untuk di kantor gitu. Jadi Berarti- nggak selalu beli di luar. Berarti ada zona nyaman yang dikorbankan untuk bertahan hidup. Betul. Film berlangganan itu Oh juga. iya, ada, aku berlangganan Netflix. Oke. Itu akan tetap berlanjut kah atau akan hitung-hitung dulu? Biasanya nyiasatinya sih aku sama temen itu gantian nontonnya. Jadi kayak biasanya kan kalau untuk cuman satu layar aja itu lebih murah daripada yang keluarga. Itu paling kita makainya gantian. Mbak Salmi Cumala, terima kasih untuk waktunya Mbak. Terima kasih, Mas.